Bab 722. Jika Wira sudah bertindak, Biantara juga tidak akan mengaku kalah begitu saja. Wira ingin menghasut Raja Araria. Jadi yang harus dilakukan Biantara adalah membuat Raja Araria percaya sepenuhnya kepada dirinya. Ini adalah taktik Biantara dan juga serangan balik untuk Wira. Kala ini, Biantara sudah sampai di kediaman Raja Araria. Kemudian, dia menyerahkan buku catatan itu. Raja Araria tertegun sesaat, lalu memandang Biantara dengan kaget seraya bertanya, "Biantara, apa maksudmu?" Biantara langsung menjawab, "Raja Araria, aku sama sekali nggak ada hubungan dengan kubu Ibu Suri. Ini semua siasat Wira." Buku catatan ini berisi daftar nama semua kapten pasukan kerajaan Agrel, mata-mata yang kutempatkan di berbagai kediaman, dan nama-nama anggota lainnya. Buku catatan ini tidak sederhana karena berisi semua rahasia Biantara. Dengan memiliki buku ini, seseorang bisa mengendalikan seluruh pasukan kerajaan Agrel. Meskipun pasukan kerajaan Agrel berada di bawah pimpinan Raja Araria, tidak mungkin Raja Araria mengenal setiap anggotanya. Sementara itu, Biantara yang merupakan kepala eksekutor tentu harus mengetahui identitas semua anggotanya. Sebenarnya, untuk mengecek mata-mata Biantara di antara semua daftar nama ini memang bukan hal yang mudah. Namun, memiliki buku ini sama saja dengan memegang informasi penting. Raja Araria tampak terkejut. Dia tahu Biantara adalah orang pintar. Tindakan Biantara yang sama seperti menyerahkan nyawanya ini benar-benar tidak terduga. Raja Araria diam-diam merasa senang. Ini semua berkat desakan Ibu Suri. Trik Ibu Suri mendesak Biantara sampai-sampai menyerahkan buku catatan untuk membuktikan kesetiaannya. Jadi, Raja Araria merasa sangat puas. Raja Araria menyimpan buku catatan itu, tetapi dia tetap berkata, "Biantara, kalau kamu berbuat seperti ini, berarti kamu nggak percaya kepadaku. Aku nggak pernah curiga kepadamu." Tentu saja Biantara mengerti, tetapi dia harus berbuat seperti ini. Biantara menyahut dengan hormat, "Aku tahu, Raja Araria." Gilang yang berdiri di samping tertawa dan menimpali, "Paman Biantara, apa kamu tahu Wira sudah pergi ke kediaman Raja Kresna secara terang-terangan?" Melihat buku catatan itu, panggilan Gilang kepada Biantara pun berubah. Benar-benar mengejutkan. Biantara tentu mengerti, tetapi tidak mengomentari hal ini. Biantara hanya mengangguk dan berucap, "Aku sudah mendengar kabar itu. Raja Kresna pasti akan marah besar kalau Wira pergi secara terang-terangan seperti itu." Raja Araria bertanya, "Coba kamu tebak, apa dia bisa masuk ke kediaman Raja Kresna?" Biantara berpikir jenak, lalu menjawab, "Bisa." "Oh, kenapa?" kata Raja Araria. Biantara menjelaskan, "Karena ini pernikahan yang ditetapkan Ibu Suri. Sekalipun nggak bersedia, Raja Kresna juga nggak akan membantah. Jadi, Raja Kresna juga nggak mungkin mengabaikan Wira yang pergi ke kediamannya secara terang-terangan. Sebaliknya, aku rasa dia akan berbincang dengan Wira." Raja Araria yang mendengar penjelasan Biantara menceletuk, "Apa kamu bisa menebak topik perbincangan mereka?" Biantara tertawa, lalu berujar, "Gampang sekali. Pasti mengenai keuntungan yang didapatkan setelah Dewina menikah dengan Wira." Walaupun Raja Kresna nggak ingin bekerja sama dengan Ibu Suri, bukan berarti dia akan menolak kerja sama dengan Wira. Raja Araria dan Gilang mengangguk sesudah mendengar ucapan Biantara. Apa yang dikatakan Biantara memang tidak salah. Raja Kresna pasti akan berbuat seperti itu. Meskipun Wira adalah utusan kerajaan Nuala, dia belum tentu bisa kembali ke kerajaan Nuala. Jika Wira menjadi orang kepercayaan Ibu Suri, Raja Kresna akan memiliki sedikit hubungan dengan mereka. Namun, bukan berarti Raja Kresna akan mendukung Ibu Suri. Ini hanya untuk menjamin keselamatan dirinya. Ketika Raja Araria dan lainnya sedang berdiskusi, Wira sudah sampai di kediaman Raja Kresna. Selain itu, Wira masuk ke ruang kerja Raja Kresna dengan lancar. Bab 723. Saat ini, hanya ada Raja Kresna, Dewina, dan Wira di ruang kerja. Pada saat bersamaan, kabar ini pun tersebar. Raja Araria langsung mendapatkan informasi bahwa Raja Kresna, Wira, dan Dewina berbincang secara rahasia di ruang kerja. Namun,
Tidak ada yang tahu topik pembicaraan mereka. Raja Araria yang mendengar kabar ini sama sekali tidak terkejut. Dia hanya tersenyum. Sementara itu, di ruang kerja, Raja Kresna memandang Wira dan berucap dengan datar, "Kenapa kamu datang secara terang-terangan? Bukankah tindakanmu ini agak sembrono?" Wira tersenyum dan menyahut, "Nggak masalah. Kalaupun aku nggak datang, orang lain tetap menganggap aku dan Raja Kresna berhubungan. Karena hubungan ini sudah terekspos, lebih baik aku langsung menunjukkannya." Raja Kresna mengernyit dan menimpali, "Tapi, nggak ada yang tahu aku memihak Ibu Suri. Bahkan, nggak ada yang tahu aku bekerja sama denganmu." Awalnya, Raja Kresna dan Wira bekerja sama secara diam-diam. Namun, tindakan Wira yang menghebohkan ini pasti akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Wira tertawa dan berujar, "Apa kamu takut mereka curiga? Biarkan saja." Raja Kresna dan Dewina tertegun mendengar ucapan Wira. Raja Kresna bertanya, "Apa maksudmu? Kamu sengaja membuat mereka curiga?" Wira mengangguk dan menjelaskan, "Saat merasa curiga, mereka pasti akan berpikiran yang tidak-tidak. Sekarang, aku memang berniat memperkeruh situasinya. Hanya saat situasinya kacau baru bisa muncul jejak-jejak yang mencurigakan." Setelah Wira melontarkan perkataannya, Dewina dan Raja Kresna tercengang. Mereka berdua tidak menyangka pemikiran Wira begitu maju. Wira benar-benar jenius. Meskipun semua orang memahami logika ini, hal seperti ini sangat sulit dilakukan. Alasannya adalah butuh kepercayaan diri yang besar untuk melakukan hal ini. Bagaimanapun, saat situasinya makin kacau, masalah yang muncul akan menjadi makin banyak. Mungkin saja bisa muncul faktor-faktor yang susah dikendalikan. Faktor-faktor ini bisa menyebabkan situasinya menjadi runyam. Jika berani berbuat seperti ini, berarti Wira mempunyai kemampuan untuk mengendalikan situasi yang sangat hebat. Kemudian, Wira mulai membicarakan urusan penting. "Kita sudah bertindak. Yang pertama, kita harus membunuh Biantara. Begitu dia mati, Raja Araria akan kehilangan tangan kanannya. Walaupun pasukan kerajaan Agrel ada di bawah kendalinya, nggak semudah itu mencari pengganti Biantara." Raja Kresna menyela, "Sepertinya sulit sekali untuk menjatuhkan Biantara." Raja Araria sangat mempercayai Biantara. Wira tersenyum dan menimpali, "Jadi, kita harus meruntuhkan kepercayaan ini. Kuncinya adalah ketujuh orang itu. Apa kamu pikir hubungan Raja Araria dan Biantara akan langsung retak hanya karena selembar surat dan 7 orang itu?" Raja Kresna mengernyit. "Sepertinya tidak mungkin." Wira melanjutkan, "Saat dirimu nggak terancam bahaya, kamu pasti nggak akan peduli. Tapi, kalau keselamatanmu terancam, tentu saja kamu akan mulai curiga. Jadi, ketujuh orang itu akan diutus untuk membunuh Raja Araria. Aku tahu mereka pasti gagal, makanya aku meminta orang yang nggak takut mati." Namun, Raja Kresna menggeleng dan berucap, "Ini cukup sulit. Bagaimanapun, di dalam rencana ini banyak kekurangan. Raja Araria pasti nggak akan percaya." Wira langsung tertawa begitu mendengar ucapan Raja Kresna, lalu berkata, "Bagaimana kalau mata-mata di dalam pasukan bayangan yang bilang Biantara berencana membunuh Raja Araria?" Raja Kresna dan Dewina tercengang mendengar kata-kata Wira. Raja Kresna menimpali, "Apa? Mata-mata itu, dia bawahannya Biantara. Mana mungkin dia mau membantu kita?" Bab 724. Raja Kresna tidak mengerti alasan Wira berkata seperti ini. Namun, Wira malah tertawa dan berujar, "Sekarang, dia pasti nggak akan bilang. Tapi, aku akan memaksanya dan aku harus bertemu dengan orang ini secara diam-diam." Raja Kresna menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ucapan Wira. Dia memang tidak tahu apa rencana Wira, tetapi dia tetap mengangguk dan menyanggupi permintaan Wira. "Oke, aku akan mengaturnya." Kemudian, Wira pun pulang. Setelah malam ini, Biantara pasti akan celaka. Ini adalah taktik Wira dan dia sudah memperkirakan hal ini. Dewina yang mengantar Wira keluar. Dia tersenyum dan berucap, "Tuan Wira, kapan kita akan menikah?" Wira merasa canggung mendengar ucapan Dewina, lalu menyahut, Semua ini idenya Ibu Suri." Wira memang berbual di aula istana,
Tetapi sebenarnya dia tidak terlalu tertarik kepada Dewina. Wira menjadi gugup sesudah mendengar perkataan Dewina. Dewina menggoda Wira. Waktu di aula. Kamu bilang kita pernah melakukan hubungan suami istri. Tuan Wira, kamu harus bertanggung jawab. Wira berdeham dan menimpali. Itu. Nona Dewina. Seharusnya kamu tahu ini semua demi Ibu Suri. Aduh, ini salah Ibu Suri yang memaksaku berbuat seperti ini. Aku juga nggak punya cara lain lagi. Wira melanjutkan. Nona Dewina, itu. Statusmu begitu terhormat. Sedangkan aku hanya utusan dari kerajaan Nuala. Aku nggak pantas untukmu. Wira yang merasa bersalah tidak berani banyak bicara lagi. Dia hanya tersenyum canggung. Dewina yang mendengar perkataan Wira tertawa sambil menutup mulutnya. Lalu berkata, sudahlah, aku hanya bercanda. Tapi, Tuan Wira begitu hebat. Aku yang nggak pantas untuk Tuan Wira. Sesudah itu, Dewina langsung berbalik dan pergi. Dia tampak agak sedih. Wira juga merasa sedikit frustrasi. Dia menyakiti Dewina secara tidak sengaja. Namun, Wira tahu Dewina akan kesulitan menikah seumur hidupnya karena perkataannya waktu itu. Jika tidak ada cara lain lagi, Wira berniat mempersunting Dewina. Akan tetapi, Wira harus meminta persetujuan istrinya yang lain. Saat dalam perjalanan pulang, Wira sudah bersiap-siap untuk menyuruh ketujuh orang itu bertindak malam ini. Ketujuh orang ini adalah anggota pasukan bayangan sehingga dilindungi oleh Raja Kresna. Jadi, mereka mempunyai kesempatan untuk mendekati Raja Ararya. Katanya, pasukan bayangan bermasalah. Tetapi Wira tidak mempercayainya. Raja Kresna adalah orang yang teliti. Meskipun Raja Ararya mengendalikan pasukan kerajaan Agrel, sesungguhnya bawahannya yang kompeten hanya Biantara. Jika Biantara mati, Raja Ararya pasti tidak bisa mengurus pasukan kerajaan Agrel dengan baik lagi. Sebaliknya, Raja Kresna mampu melakukannya. Hal ini karena dia memang memiliki kemampuan yang hebat. Kala ini, hari sudah malam. Wira juga telah meninggalkan penginapan secara diam-diam di bawah perlindungan pasukan bayangan. Kemudian, dia sampai di tempat tinggal mata-mata pasukan bayangan. Orang ini adalah petinggi di dalam pasukan bayangan, Hangga Reksa. Hangga mempunyai sifat yang rendah hati dan tidak mempunyai otoritas yang terlalu besar. Namun, orang seperti ini yang menjadi mata-mata Biantara selama bertahun-tahun, identitasnya tidak pernah terungkap. Hanya saja, Hangga tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah ketahuan sejak awal. Saat ini, dia baru kembali ke ruang kerjanya. Ketika membuka pintu, Hangga melihat Wira yang berdiri di dalam ruangan. Hangga merasa kaget dan langsung mengeluarkan pisau. Dia berseru, "Kamu siapa?" Bab 725. Hangga sangat gugup. Orang yang bisa masuk ke sini secara diam-diam pasti memiliki kemampuan yang hebat. Wira yang memegang senapan tersenyum dan menyahut, "Jangan panik. Tuan Hangga, aku datang untuk menyelamatkanmu." Sambil bicara, Wira duduk di kursi seraya memandang Hangga. Hangga menyipitkan matanya dan mendengus. Lalu menimpali, "Menyelamatkanku? Atas dasar apa kamu menyelamatkanku? Hidupku baik-baik saja. Katakan, siapa kamu?" Wira menjawab, "Namaku Wira. Seharusnya kamu pernah mendengar namaku, kan?" Hangga tertegun begitu mendengar jawaban Wira. Dia berseru, "Wira." Meskipun terkejut, Hangga tetap berujar, "Kebetulan Raja Kresna mau menyingkirkanmu. Kamu menerobos masuk ke rumahku malam-malam begini dan berniat membunuhku. Jadi, sudah semestinya aku menghabisimu." Kemudian, Hangga hendak menyerang Wira. Namun, Wira mengeluarkan senapan dan menodongkannya ke arah Hangga. Wira mengancam, "Kalau kamu maju lagi, aku akan menembak mati kamu. Selain itu, Tuan Hangga, kamu pandai sekali membual. Apa kamu sendiri nggak tahu kamu bawahannya siapa?" ucap Wira dengan datar. Begitu Wira melontarkan perkataan ini, Hangga seketika merasa gugup. Namun, mana mungkin Hangga mengakuinya? Dia pasti akan celaka kalau mengaku. Hangga berkata, "Apa maksudmu? Aku nggak paham." Sementara itu, Wira juga tidak peduli dan menyahut, "Oke, kalau kamu nggak mau mengaku,
Aku akan menceritakan penyebab kematianmu dan alasan aku bisa menyelamatkanmu. Setelah Wira selesai bicara, Hangga tersenyum sinis dan menanggapi perkataan Wira. Nggak masalah, Tuan Wira. Aku penasaran bagaimana omonganmu bisa membuatku mati dalam waktu singkat. Orang lain mungkin nggak bisa melakukannya, tapi aku bisa. Mengenai penyebab kematianmu, itu karena kamu terlibat dalam kasus rencana pembunuhan Raja Araria, kata Wira. Hangga tertegun begitu mendengar ucapan Wira. Dia tetap tidak memahami maksud perkataan Wira. Hangga bertanya, rencana pembunuhan Raja Araria? Jangan bicara omong kosong. Wira, kamu gila. Ya, Wira tertawa. Dia sama sekali tidak marah. Malah berkata dengan datar. Yang berencana membunuh Raja Araria itu ketujuh orang yang kalian utus untuk membunuhku. Sejujurnya, mereka sudah mati dan aku mengambil lencana milik mereka. Jadi aku akan memanipulasi identitas tujuh orang itu untuk membunuh Raja Araria. Menurutmu, apa yang akan dipikirkan Raja Araria kalau dia tahu hal ini? Raut wajah Hangga berubah drastis. Dia berseru, apa? Hangga tidak menyangka Wira mengetahui masalah ini. Wira membalas, kenapa? Kamu nggak mau berpura-pura lagi? Sebenarnya, Raja Kresna sudah tahu kamu itu mata-mata. Sekarang, kita akan memanfaatkan identitasmu untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu bersedia bekerja sama denganku, Biantara akan mati dan kamu selamat. Kalau kamu menolak, kamu yang akan mati. Menurutmu, siapa yang berencana membunuh Raja Araria? Kenapa ketujuh orang yang membunuhku malah berbalik membunuh Raja Araria? Lanjut Wira. Wira menambahkan, apa aku yang menyuruh mereka? Tentu saja bukan. Karena ketujuh orang itu anggotamu. Bahkan, Biantara akan mencurigaimu juga. Apakah kamu akan mati atau enggak? Petik 2. Kemudian, Wira menakut-nakuti Hangga lagi. Sebenarnya, hal ini belum bisa dipastikan. Tapi, kamu pasti akan kehilangan posisimu ini dan kamu sama sekali nggak penting lagi. Sekalipun Raja Araria nggak membunuhmu, Raja Kresna juga akan menghabisimu. Setiap kata-kata Wira sangat mengena di hati Hangga. Ekspresinya berubah drastis dan dia berucap, kamu. Jika apa yang dikatakan Wira benar-benar terjadi, berarti Hangga memang terancam bahaya. Hangga tidak membunuh orang dan tidak memberikan perintah itu. Namun siapa yang mempercayai perkataannya? Bab 726. Hangga bukan orang bodoh. Dia tentu paham dengan ucapan Wira. Sementara itu, Wira tertawa sejenak sembari melirik ke atas meja. Dia menuangkan secangkir teh dan meminumnya. Ya, teh yang disajikan oleh Tuan Hangga benar-benar wangi. Wira tersenyum menatap Hangga sambil bersandar ke kursi. Lalu melanjutkan, Tuan Hangga, kamu seharusnya paham dengan ucapanku. Sekarang kamu hanya bisa bekerja sama denganku. Setelah mendengar perkataan Wira, Hangga menarik napas dalam-dalam dan menatap Wira dengan ekspresi muram. Dia berkata, aku nggak percaya. Raja Araria begitu mempercayai Tuan Biantara. Tuan Biantara juga begitu mempercayaiku. Aku nggak yakin rencanamu akan berhasil. Hangga menggertakkan gigi karena kesal. Dia tahu situasi akan menjadi krisis apabila terjadi pemberontakan. Jika ada pilihan lain, dia tentu tidak akan memberontak. Sepertinya kamu masih belum mengerti maksudku, sahut Wira tersenyum. Dia tahu bahwa Hangga sudah berada di ambang kehancuran. Oleh sebab itu, Wira tidak ingin berbasa-basi lagi dengannya. Tuan Hangga, begini saja. Setelah pembunuhan malam ini, Biantara yang akan dicurigai. Mengenai kemampuan Raja Araria, seharusnya kamu juga sudah tahu. Tiba waktunya, kamu hanya bisa menjadi korban. Omong-omong, kenapa Biantara begitu mempercayaimu? Lagi pula, hanya kamu yang tahu tujuh orang ini. Sebuah misi yang gagal pasti karena ada masalah. Tujuh orang ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka tiba-tiba menyerangku saat tengah malam. Meski aku ada 10, aku juga akan mati. Apa Biantara nggak curiga padamu tentang hal ini? Menurutku, Raja Araria pasti mencurigai Biantara. Masalah ini sudah menimbulkan kecurigaan. Jadi, jangan memikirkan dirimu sendiri. Orang yang dicurigai nggak akan bisa menjelaskan apapun. Wira memang tidak berbicara banyak,
Tetapi Hangga sangat paham bahwa ucapan Wira benar. Jangankan Raja Araria dan Biantara, bahkan Hangga sendiri juga tidak tahu kenapa 7 orang itu bisa gagal. Hangga menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, "Aku ingin tahu, kenapa mereka nggak membunuhmu?" Wira menjelaskan, "Aku sudah menduganya sejak awal bahwa mereka akan menyerangku, jadi aku selalu berwaspada. Begitu mereka masuk, aku sudah melumpuhkan 2 orang. Yang lain nggak berani bertindak gegabah dan akhirnya dibunuh oleh orang-orangku. Mereka memang sudah mati, tapi aku sudah meminta Raja Kresna untuk mengatur segalanya. Menurutmu apa mereka masih akan percaya padamu setelah mengetahui bahwa 7 orang ini mati di kediaman Raja Araria?" Lanjut Wira. Hangga tampak terkejut. Dia telah merasakan niat membunuh yang sebenarnya sekarang. "Tuan Hangga, kamu nggak perlu takut. Kalau kamu bekerja sama denganku, aku akan menjamin keselamatanmu," timpal Wira sambil tersenyum. Mendengar ini, Hangga menengadah dan bertanya, "Apa yang akan kamu gunakan untuk membantuku?" Wira tersenyum sembari membisikkan sesuatu. Begitu mendengar ucapan Wira, Hangga sontak bergidik ngeri. Dia berkata dengan terbata-bata, "Ren, rencana serapi itu. Pantas saja kalian gak pernah kalah." Hangga terduduk di lantai dan benar-benar putus asa. Di sisi lain, di kediaman Raja Araria, ada 7 sosok yang menyelinap masuk ke ruang kerja Raja Araria dengan perlahan. Mereka bertuju seketika beraksi. Raut wajah Raja Araria yang berada di dalam ruang kerja berubah drastis saat melihat 7 orang bertopeng yang menyerbu kediamannya. "Beraninya kalian menerobos masuk ke kediamanku," teriak Raja Araria dengan terkejut. Penjagaan di kediamannya sangat ketat. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menerobos masuk? Sementara itu, ke-7 orang itu tidak membuang waktu dan langsung berusaha membunuh Raja Araria. Bab 727. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Raut wajah Raja Araria sangat muram. Lantaran dirinya juga seorang ahli bela diri, dia seketika menghunuskan pedangnya. Raja Araria tahu bahwa dirinya bukan tandingan ke-7 orang ini. Tetapi asalkan bisa bertahan, pasti ada seseorang yang akan datang menyelamatkannya. Raja Araria bertarung sambil mundur. Meskipun begitu, lengannya tertusuk dan seketika mengeluarkan darah. Raja Araria terlihat sangat marah, sedangkan ke-7 orang itu tampak sangat dingin. Mereka mendapat perintah untuk membunuh Raja Araria sebisa mungkin. Jika benar-benar bisa membunuhnya itu akan lebih bagus. Jika tidak bisa juga tidak apa-apa. Namun, dilihat dari situasi seperti ini, Raja Araria pasti akan mati di tangan mereka. Ke-7 orang ini sangat bersemangat. Sementara itu, terlihat anak panah yang ditembakkan dari luar dan langsung menewaskan 3 orang. Ke-4 orang yang tersisa segera berusaha untuk membunuh Raja Araria. Namun, saat ini ada satu sosok yang berlari ke dalam ruangan. Dia berpakaian putih dan terlihat sangat luwes. Pedang yang sedang dia genggam sangat tajam. Dia terlihat sangat kejam dan memiliki niat membunuh yang dahsyat. Ketika melihat orang ini, Raja Araria pun menghela napas, lalu berkata, "Sisakan 1 orang." Mendengar ini, pendekar berbaju putih langsung bertarung melawan orang-orang yang berusaha membunuh Raja Araria. Pendekar ini sangat ahli dalam seni bela diri. Keahliannya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membunuh 3 orang. Kini, tersisa 1 orang yang sudah tidak bisa melarikan diri. Orang yang tersisa ini langsung memenggal lehernya sendiri tanpa mengatakan apapun. Dia sama sekali tidak ingin membiarkan pendekar berbaju putih menangkapnya hidup-hidup. "Maaf, Yang Mulia, beberapa dari mereka sangat terampil. Mudah untuk membunuh mereka, tapi mereka ingin bunuh diri. Saya tidak bisa menghentikan mereka," ucap pendekar berbaju putih dengan hormat sembari menyimpan pedangnya. "Nggak apa-apa, Dwi Pangga, kamu sudah melakukan yang terbaik. Kalau bukan karenamu, aku pasti akan mati hari ini," sahut Raja Araria, lalu menarik napas dalam-dalam. Dia sama sekali tidak menyalahkan Dwi Pangga. Saat ini, banyak orang berbondong-bondong kemari, termasuk Gilang. "Ayah, bagaimana dengan keadaanmu?" pekik Gilang karena sangat khawatir. Raja Araria melambaikan tangannya seraya menjawab, "Nggak apa-apa, hanya luka luar. Ayo kita lihat siapa sebenarnya mereka."
Tanpa mengatakan apapun, Gilang langsung melepas topeng mereka, tetapi semua wajah mereka terlihat asing. Kemudian, Gilang menggeledah mereka dan menemukan lencana dari pasukan bayangan. Mereka adalah pasukan bayangan. Sialan, Raja Kresna ingin membunuh ayah. Seru Gilang dengan marah. Wajahnya seketika menjadi muram. Raja Kresna, raut wajah Raja Ararya juga menjadi muram. Tetapi tidak lama kemudian dia mengernyit dan bergumam. Ada yang salah. Raja Ararya buru-buru menggeleng. Lalu melanjutkan. Kenapa Raja Kresna mau membunuhku? Dia sama sekali nggak ada alasan untuk membunuhku. Lagi pula, aku sangat paham dengan karakternya. Dia nggak akan membunuhku tanpa alasan. Raja Ararya sangat paham bahwa Raja Kresna bukan orang seperti itu. Kenyataannya juga begitu. Ini bukan rencana yang dibuat oleh Raja Kresna, melainkan Wira. Kalau bukan Raja Kresna, lalu siapa? Tanya Gilang sambil mengernyit. Raja Ararya melihat 7 orang ini sembari memicingkan matanya. Tidak lama kemudian, dia berkata, 7 orang. Orang yang berusaha membunuh Wira juga 7 orang. Mungkinkah kedua hal ini saling berkaitan? Begitu perkataan tersebut dilontarkan, Gilang seketika terbelalak dan berucap, Ayah, maksudmu,